Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan serta mendemokan aplikasi kami dengan judul pengembangan sistem material require planning berbasis Java dengan studi kasus yaitu PT Roman Keramik yang bertempat pada daerah Mojokerto. Dimulai dari saya sendiri yaitu Adiatma Eka Saputra dengan NPM akhir 134. Lalu ada saya Heraldi Rizky Anggriawan dengan NPM akhir 185. Lalu ada saya Fauzan Ilasal Meja dengan NPM akhir 188. Lalu dengan saya Foksil Purba dengan NPM akhir 184. Lalu saya Frederikus John Robert Saputra dengan NPM 143. Pengembangan Material Requirement Planning atau MRP merupakan metode yaitu sistem pengendalian dan perencanaan persediaan yang bergantung pada permintaan yang menjadwalkan jumlah yang tepat dari suatu material yang dibutuhkan untuk mendukung produk akhir. Sistem MRP ini diharapkan untuk membantu PT Roman Keramik dalam menyusun jadwal untuk setiap komponen dan untuk mempermudah karyawan tentunya. Untuk role-role-nya sendiri ada beberapa yaitu admin, departemen gudang, PPIC, purchasing, dan divisi lain jika ingin melakukan order barang. Selanjutnya kita akan masuk kepada programnya. Silahkan untuk masukkan username dan password dahulu, Mas. Selanjutnya untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai divisi admin, di mana divisi admin di sini dapat menambah barang atau master barang yang mungkin akan digunakan atau akan digunakan nantinya untuk material requisition atau pengadaan barang. Di sini dapat kita lihat ada dua switch toggle. Yang pertama ada produk dan juga barang, di mana untuk pilihan barang di sini akan menampilkan data dari tabel barang, lalu produk di sini menampilkan data dari produknya sendiri. Perlu diketahui bahwa di tabel barang di sini ada dua kategori, yaitu barang dan juga material. Nah, material ini nantinya akan digunakan untuk master dari produk, seperti misal di sini ada produk granit menggunakan pasir 2 kali. Di sini tadi saya cuma coba-coba untuk masukkan nama produk dan menggunakan 2 jenis material produk yang berbeda. Untuk di sini kita coba menambahkan satu buah produk, misal di sini kita tambahkan injektis. Di sini kita masukkan kategorinya, yaitu termasuk barang. Lalu di sini setiap barang atau material memiliki minimal stok dan juga maksimal stok. Nah, untuk minimal stok kita coba contohkan di sini pakai 10 saja. Lalu max stok kita setting ke 50. Nah, untuk stok kita di sini berikan 20. Ini untuk stok awal. Nah, di sini ada vendor atau penyuplai dari barang tersebut. Kita masukkan saja sebagai contoh saja. Nah, setelah itu maka datanya akan bisa ditambahkan dengan ID di sini sudah otomatis terlihat. Dan juga tanggal dibuat juga sudah tercatat di sini. Sekarang langsung aja kita ke bagian produk. Di sini kita juga bisa menambah. Misal di sini kita tambahkan produk
Kalau kita masukkan stok awalnya itu ada 10 misalnya. Kalau di sini untuk masukkan material kita pakai ID dari materialnya, misal jumlahnya misal kita tulis 4. Di sini kita menggunakan batu 4. Jadi barang sini. Sebenarnya ada beberapa material lain bisa kita bisa mengedit juga di sini. Nah, dia bisa seperti ini. Kita juga bisa hapus, misal kita hapus di sini. Berharap juga berhasil dihapus. Untuk admin hanya sebatas menambahkan master produk dan juga master barang atau material. Itu komponen. Selanjutnya untuk departemen gudang mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu departemen gudang. Pada departemen gudang ini ada tabel yang memuat beberapa kolom, yaitu kode barang, nama, kategori, minimal stok, max stok, stok order, vendor, serta tanggal diperbarui. Untuk departemen gudang ini dia mengatur untuk jumlah barang ya. Mas, silahkan masuk untuk dashboard laporan ya. Pada dashboard laporan, ini terjadi ketika stok tersedia kurang dari minimal stok, otomatis akan terdapat dashboard laporan serta waktu kapan stok itu habis atau kurang dari minimal stok. Ini otomatis dan sesuai dengan sistem, serta departemen gudang hanya untuk membuat laporan saja ya. Kembali ke tadi Mas, untuk yang list laporan. Untuk list laporan ini nanti ketika buat laporan itu dipencet atau aksinya ditekan, itu nanti akan masuk list laporan ini. Dikarenakan belum ada list laporan yang masuk, maka dari itu ini masih kosong ya. Kembali Mas, coba kita untuk membuat laporan ya. Kan ini sudah ada ya tabelnya, dan ini terdapat pasir dan stoknya itu kurang dari minimal stok. Coba kita buat laporan dahulu. Dan nanti akan ada notifikasi untuk laporan berhasil dibuat dan data dashboard diperbarui. Untuk dari dashboard langsung kosong dan tabel tadi pindah ke list laporan yang sudah kita tampilkan dari awal tadi ya. Nah, untuk list laporan nanti ada aksinya untuk bisa dilihat detail atau yang nantinya ada nama, minimal stok, maksimal stok, dan hapus ini untuk menghapus laporan jika tidak ingin atau yang stoknya tadi sudah terpenuhi ya. Ini untuk detail laporan tadi yang sudah. Jadi ketika ingin melihat kita cukup mengekliknya saja dan ini detail laporannya. Ya. Kita pindah ke role selanjutnya Mas, yaitu PPIC ya. Untuk pindah role kita harus logout terlebih dahulu teman-teman. Apabila kita login menggunakan role PPIC, Mas tolong dimasukin. Nah, di sini PPIC hanya bisa untuk menambahkan stok, yaitu apabila PPIC ingin menambahkan stok yang contohnya granit, maka dia
akan menambahkan stok sesuai yang diperlukan. Apabila diperlukan 10, maka material produk juga akan ditambahkan 10. Dan apabila material produk tidak tersedia, maka stok tidak dapat ditambah. Di sini kita akan menekan tambah stok. Masukkan ke belakang. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Mas Wax untuk dari PBIC ini. Di sini kita akan coba mengadakan produk yaitu di granit atau pasirnya itu. Coba Mas kita tambahkan stok 2 aja coba. Oke. Nah, oke, stoknya berhasil. Tadi karena stok lebih batas ya, jadi mungkin tidak bisa gitu. Dan sekarang stoknya untuk granit ada 97 dan sudah sesuai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian processing. Kita login aja di sini sesuai dengan data yang kita database. Jadi misal nah di purchasing ini yang bisa dilakukan adalah kita bisa melihat di laporan seperti pada tulis laporan, dan di sini Oke, dan juga di sini kita bisa melakukan ACC atau tolak untuk ACC di sini, maka yang ada di laporan sini tadi itu bisa stoknya bisa bertambah serta ACC. Laporan kasih di ACC dan laporannya akan hilang. Untuk divisi untuk selanjutnya adalah order, di mana kita atau user melakukan penambahan barang. Nah, di sini untuk order kita bisa order atau mengambil stok barang atau produk yang sudah tersedia. Coba di sini kita contohkan untuk sini ya, kita buat pesanan, untuk buat order kita ambil 10. Nah, maka di sini stoknya akan tinggal 30. Seperti itu. Bisa kita coba di buat mesin ini jadi turun stoknya sampai main stoknya, bisa kita kita cek dulu stoknya Nah, di sini untuk mesin minimal stoknya adalah 30 dan stok sekarang ada di 30. Jadi kita coba turunkan lagi. Banyak kalau lagi. Kita ambil ini. Kita ambil saus.
Maksudnya setelah 20 kita coba cek di dashboard laporan, dan mesin ini otomatis masuk ke dashboard laporan yang harus dibuatkan laporan pengadaan. Untuk di sini coba kita buat laporan. Laporan sudah berhasil dibuat. Kalau kita bisa lihat jenis laporan, nah laporannya sudah jadi seperti itu. Bisa buka isi dari laporannya, yaitu laporan 1, seperti isinya seperti ini. Oke, di sini setelah berbagai kode-kode yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya, di sini saya akan menampilkan kontribusi dari repositori milik kami. Oke, jadi kurang lebih untuk tampilannya seperti ini, tampilan awalnya, yang dimana awalnya kami menggunakan menggunakan codingan sederhana, namun terpaksa kami replace menjadi Java ENT karena terkendala pada database pada saat itu. Jadi langsung aja masuk ke bagian kontributor. Oke, jadi kurang lebih untuk kontribusi dari masing-masing dari kami kurang lebih seperti ini, yang dimana kami memulai progres dari tanggal 28 April hingga tanggal 16 Juni. Yang dimana untuk yang pertama ada Mas Fauzan Ilyas Almeida dengan 27 kali kontribusi, dan yang kedua ada Mas Adiat Maeka dengan 15 kali kontribusi. Lalu yang ketiga ada saya Heraldi Rizky Anggriawan dan Mas Frederikus John Albert dengan 9 kali kontribusi, dan yang terakhir yaitu ada Mas Fox D. Purba dengan 3 kali kontribusi. Jadi kurang lebih itu aja presentasi dari program serta tampilan dari kontribusi repositori kami pada GitHub. Jadi apabila terdapat salah kata ataupun salah tindakan, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.